Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang dan selamat datang di Pulau Maria Bukit Tanada, Rangkas Bitung. Demi kelancaran dan keheningan selama perayaan Ekaristi berlangsung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bersama. Di antaranya, bagi yang membawa handphone harap dinonaktifkan. 2. Mohon tetap menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di area Pulau Maria Bukit Tanada. 3. Bagi Bapak Ibu yang mengajak putra-putrinya, dimohon agar dapat membimbing mereka untuk tetap dalam suasana hening dan belajar berdoa dengan baik. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Hari. Marilah kita siapkan hati, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. yang juga menjadi teladan iman kita yang berbelas kasih kepada kita semua. Buat kami hebat ini di teladan iman kita.
Bagaimana kita berserah diri kepada Tuhan? Bagaimana kita memberikan rahmat dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita kepada sesama? Maka mengawali predikasi ini, kita mempersiapkan hati dan batin kita dengan cara mengakui segala kesalahan, kekurangan dan dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan, agar kita sungguh dan pantas menaikkan sendiri penyelamatan ini. Intensi kita pada predikasi hari ini, di antaranya untuk ulang tahun saudari tercinta Yani Sutanto, semoga di usia yang bertambah Allah memberikan rahmat kesehatan, panjang umur, kebahagiaan dan berkat dalam hidup serta karyanya bersama keluarga. Mohon rahmat kesembuhan bagi keluarga lingkungan serta Veronica yang sedang sakit. Semoga mereka yang sedang sakit diberikan rahmat kesembuhan, kesehatan, penampilan dan berkat dalam hidup dan karya. Juga kita berdoa secara khusus bagi arwah saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, khususnya di awal bulan November ini, di posisi kita untuk mohon rahmat pengampunan kepada arwah saudara-saudari kita yang dipanggil Tuhan, sungguh berkenan di hadapan Allah dan mereka semua berbahagia bersama para kudusnya. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami untuk memberi dengan kerelaan hati sebagaimana janda miskin dalam bacaan hari ini. Tuhan kasihanilah kami. Agar kami bisa berbagi dengan sesama. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau mengajak kami menghargai hal-hal kecil, karena walau kecil merupakan anugerah Bapa bagi ciptaannya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu, dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkungkung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbalik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencakup rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadapi persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Janda miskin itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menarik di sini dari 2 bacaan, baik dalam bacaan pertama maupun bacaan Injil, diangkat sosok wanita perempuan yang berstatus janda, ya kan? Status ini bisa jadi ditinggal wafat suami atau ditinggal pergi suami. Kita nggak pernah tahu, gitu kan? Di sini tidak diceritakan bagaimana mereka menjadi janda. Maka relasi antara suami istri ini juga diingatkan bagi kita. Siapa sih istri, siapa sih suami bagi kita di sini. Berbahagia bila pasangan yang masih lengkap dan harusnya saling mengisi antara suami dan istri, bukan? Karena ada peribahasa di balik laki-laki hebat itu ada wanita hebat di belakangnya. Maka istri itu punya kekuatan luar biasa di belakang para istri ini. Istri ini adalah inspirasi suami tatkala relasi indah. Katanya itu. Jadi kalau relasinya lagi bagus, indah, wah itu menjadi inspirasi yang luar biasa. Tapi kalau relasinya sudah tidak baik, saya nggak mau banyak cerita. Saya menjadi imam baru 22 tahun, tapi mendampingi kasus-kasus pernikahan yang cukup lumayan seperti itu. Maka relasi antara suami istri ini harus dipegang. Bagaimana istri menjadi kekuatan inspirasi sang suami ini. Maka ketika ada masalah dalam relasi, sudah mulai masalah itu menjadi bibit-bibit untuk perpecahan. Biasanya apa sih yang bisa antara suami istri? Materi ya biasanya kan, sih uang kan kadang-kadang itu. Maka bagi suami yang singkatannya adalah semua uang milik istri,
Ini nggak sih suami itu semua uang suami milik istri? Bukan. Bagaimana relasi itu tidak hanya dikendalikan dengan materi ini. Maka dalam bacaan Injil, Yesus menegur orang-orang yang hanya melihat dari hal materi, kedudukan, pangkat, bahkan hal-hal yang duniawi. Bukan. Justru di sini Yesus mengangkat sosok wanita yang berstatus janda. Bagaimana mereka hidup sendiri, bagaimana mereka berjuang tanpa suami, harus menghidupi anak, dan bahkan ketika berjuang pun ada mereka yang berputus asa. Seperti dalam bacaan pertama di kitab Raja-Raja itu, ketika Elia bertemu dengan perempuan janda itu, ya, bagaimana janda itu mengatakan ketika Elia minta dibuatkan roti, jangankan roti, saya hanya punya terigu kecil ini aja yang hanya kami bisa makan sampai besok. Setelah itu kita nggak tahu lagi mau makan apa. Mungkin saya dan anak saya juga akan mati seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Justru wanita ini memberikan semuanya itu kepada Elia. Dan ini pun yang diangkat oleh Yesus dalam bacaan Injil. Bagaimana seorang wanita janda memberikan persembahan di dalam peti persembahan di bait Allah, seluruh miliknya, seluruh nafkahnya. Tentang janda, saya nggak mau banyak bicara tentang pemenuhannya. Karena apa? Karena ibu saya janda. Jadi kuliahnya gampang gitu kan. Mama saya, ibu saya ini sudah 10 tahun lebih hidup janda. Ditinggal wafat oleh suami. Suami seorang pensiunan polisi, dan mama itu ya hidup dari pensiun suaminya ini. Suatu saat ketika saya melihat yang namanya ibu Sri ini atau ibu Abdul ini, apa sih yang dia lakukan di usia jandanya ini, atau di usia sekarang kalau nggak salah di Tuhan ini anak aja. Saya udah lupa usia mama saya berapa. Pada suatu kesempatan saya pulang ke rumah saya di Jogja, kebetulan di daerah Bandung. Saya mengajak mama itu ke gereja di Ganjuran. Berdua saja. Ketika bisa di Ganjuran ya selain sini. Nah, ketika mau bisa di Ganjuran itu berdua saja memang bisa. Waktu Luisa masih setengah jam lagi, kami duduk di dalam gereja. Tiba-tiba mama keluar. Saya bilang, mau mana? Mama mau ke depan deh. Ngapain? Mau ke tempat tadi ada singgah-singgah yang jualan pisang. Ngapain? Udah, mau ikut nggak? Kalau mau ikut, ayo. Kalau nggak, tunggu di sini aja. Mama mau ikut ke saya. Ya ikut lah, masa mama sendiri itu kan usianya sudah sendiri. Sedang ngapain dia tempat singgah yang jual pisang di depan pintu masuk hadir di Jadwal Maria. Terus di hari kursi itu saya ada di Ganjuran. Ternyata apa? Dia melihat singgah-singgah itu yang jualan pisang itu. Dia bilang, "Mbak, pisangnya ini berapa harga semuanya?" Saya bilang, "Nggak salah semua. Diborong sama mama semua." Jadi ada sekitar 5 sisiran besar, lalu 3 sisiran kecil. Dibeli semua. Saya kaget gitu. Buat apa? Siapa yang mau makan? Udah gampang nanti bagi-bagi. Udah, alhasil saya dong bawa tentengan dan itu pisang. Repot nih mau taruh mana gitu kan, mau taruh di mobil nanti kepanasan monyok gitu kan. Sudah, saya akhirnya ke pasukan di Ganjuran kan sebelahnya kan pasukan. Saya tadi nggak mau perkenalkan diri, saya ngomong gitu kan, agar ya bisa leluasa doa di situ. Saya ngebel, saya ketemu sekretariatnya, sudah menjelaskan lagi gitu kan. Iya Pak, wah
pertama dari bapak mulai, Mas, izin boleh nggak titip pisang? Waduh, repot ini. Nah, saya bilang, maaf Mas, saya Romo dari Bogor mau titip pisang. Oh, makanya boleh. Kalau bilang Romo ya boleh. Gimana Mas taruhnya? Di sini aja Romo. Bisa enggak? Saya dampingi ibu saya bisa. Izin nanti habis bisa saya ambil lagi ya Mas. Oh, boleh Romo silakan. Kebetulan yang bisa saya kenal Romo memang adalah saya di sekolah sana. Terus saya tanya, saya bilang, Pak, kenapa sih kok beli pisang itu banyak? Dia juga begini, Dek, bapakmu dulu, lalu kalau bapak pasti di sini, pernah di rumah itu ngeborong pisang juga. Bahkan ketika ada tukang pisang lewat, saudara kakeknya juga, Zero masuk sama bapak, sini masuk. Masih banyak pedagang sudah beli, gak ada yang laku, akhirnya apa? Dia beli. Dan bahkan tukang pisang ini dikasih makan segala macam oleh bapak. Maka dari hal ini mau bilang, kalau kita mau berbuat baik, jangan menanggung-tanggung. Catatannya, bapak saya bukan Katolik, ayah saya suami mama. Jadi bapak saya suaminya mama itu Muslim dan haji, pensiunan polisi. Tapi dia memberikan contoh teladan bagaimana memberi dengan ketulusan hati dan apapun dia sediakan. Sampai mama tersenyum untuk hal ini. Dan ternyata ketika bapak meninggal, tukang pisang ini masih ingat dengan bapak, dan akhirnya ketika bapak meninggal, banyak pisang datang untuk bapak dari tukang pisang ini. Sampai begini ya, sudah bahwa dalam doa. Makanya hari ini saya juga menginvestasikan Allah untuk beliau. Lalu hal kedua lagi dalam misa waktu di Gajuran itu, saya melihat namanya juga ketika persembahan kolektor, saya diem aja nih, saya lirik mama saya, dia memberikan kolektor yang mana nih, gitu kan? Saya lirik, saya nggak mau sebut ya, tapi yang jelas banyak, gitu kan? Nah, oh ya Romo malah mau ngasih dia mesti hitung-hitungan, mama ngomong gitu, ya enggak sih, tapi yakin memberikan. Kenapa? Dia kutip dari bacaan Injil hari ini, persembahan jaga miskin yang dia berikan dan diikuti itu. Maka mama bilang, kalau kita memberikan dengan tulus apapun itu, percaya pasti Tuhan akan memberikan lebih lagi, keluarga itu lebih lagi. Iya ya, benar. Contohnya tadi tukang pisang itu tadi, ketika bapak memberikan sesuatu yang mungkin hal yang luar biasa, yang kecil, membeli pisang dan juga membeli makan tukang pisangnya, tapi yang luar biasa tidak berlimpahan ini. Maka dari hal semuanya itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus memberikan contoh dan teladan bagaimana wanita yang berstatus janda ini dicontoh dan teladan iman kita. Kita sudah diberikan rahmat dan berkat yang luar biasa dari Tuhan untuk kita, dan bagaimana berkat itu perlu kita berikan kepada sesama. Sehingga suatu saat nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap dan layak masuk dalam kemuliaan-Nya. Pengorbanan yang luar biasa yang tiada taranya ketika Yesus pun berkorban, menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk keselamatan kita manusia semuanya, tidak pandang bulu. Semua manusia diselamatkan dengan darah Kristus ini. Contoh dan teladan. Semoga kita diingatkan tentang ini, berbagi kasih dengan setulus hati, tanpa pamrih, tanpa ngomel, tanpa gludel, tanpa hitung-hitungan, dengan ketulusan ini, sehingga relasi kita dengan Allah dan sesama diberkati. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih bermembawakan iman kepercayaan kita kepada Allah. Kita lebih mengucapkan salam singkat kita bersama. Aku percaya akan Allah, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putranya yang membahagiakan kita, dan dengan berdoa yang khusus dan yang kita sengsara dan menggunakan kesalahan Allah dan memaafkan, dan untuk perlakuan yang dari kita kita yang tahu, dan Yesus adalah Tuhan
sampaikan doa permohonan kita kepada Allah. Persembahan dari janda miskin yang telah memberikan seluruh nafkahnya bagi Tuhan, mengajari kita untuk mencintai Dia secara penuh. Maka marilah kita berdoa kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita secara penuh di dalam Kristus Putranya. Bagi gereja umat Allah, semoga Allah Bapa menerangi dan menuntun gerejanya agar semakin mampu mencintai-Mu sepenuh hati dengan teguh berjuang membela martabat dan kesucian hidup. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa membimbing keluarga-keluarga, masyarakat dan negara kita agar semakin bersatu padu, penuh kasih dalam membangun dunia yang lebih baik serta kehidupan manusiawi yang lebih bermutu. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang miskin, menderita dan tertindas, semoga Bapa mengobarkan semangat kasih kami agar berani terlibat dalam menghidupkan pengharapan orang-orang yang miskin, menderita, serta tertindas dengan bekerja menegakkan keadilan serta kebebasan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa mendampingi kita selalu dengan berkat dan kasih-Nya, sehingga di tengah segala pencobaan hidup kami tetap percaya akan kuasa dan kasih-Mu yang hadir juga di dalam kasih tulus sahabat-sahabat kami. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi intensi-intensi kami, khususnya bagi saudara-saudari kami yang sakit. Semoga Engkau memberikan rahmat, kesembuhan, kesehatan, dan berkat bagi mereka. Juga bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun, semoga mereka yang bertambah usia memberikan rahmat, kesehatan, penampilan, dan berkat dalam hidup dan karya mereka. Dan secara khusus, kami juga berdoa bagi arwah saudara-saudari kami, orang tua kami, keluarga kami, andai tolan, guru, bahkan juga musuh kami. Kau ampuni segala kesalahan dan dosa mereka, dan biarlah mereka berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, teguhkanlah iman kami bahwa Engkau tidak meninggalkan dunia ini, melainkan tetap mengasihi dan memeliharanya. Ajarilah kami untuk berani mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup demi kemuliaan dan keselamatan kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama
bagi supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang Tuhan yang keselamatan kita serta seluruh masalah yang Ya Allah, terimalah persembahan yang kami tunjukkan sebagai ungkapan syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Jadikanlah kami sebagai gereja-Mu yang dengan tekun dan nyata mewatakan kabar baik kepada kaum miskin dan menderita dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka ya Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang diumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita.
kita. Sambil mendengarkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu tumat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Paskali serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasianilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Tempelanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dika dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merajat sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh
Lihatlah domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Bersihkan hatiku
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, Ia memberi aku ke air yang tenang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam hati kami dan mengharapkan agar benih itu berakar, tumbuh, berkembang, serta menghasilkan buah yang melimpah. Semoga rezeki surgawi yang telah kami terima ini meneguhkan usaha kami untuk mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami dengan mengandalkan Kristus Tuhan kami. Sebelum kita tutup, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan juga kebersamaan kita pada siang hari ini. Selamat berdoa dan kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah misa telah selesai. Oke. Bagi karya. Ya. Wush, Apa namanya? bersih. Semoga udah tadi Semoga doa-doanya semua dikabulkan. Dikabulkan. Amin. Amin. Yesus. Melalui perantaraan Bunda Maria. Amin. Amin. Ya udah Pak. Nggak jauh nggak tahun-tahun ini dibawa dari Israel loh. Oh gitu ya. Tongkat besar. Cepat tapi bisa dibekokin ya. Di dalam ada Pak. Ada satu. Dari 38 tahun. Yang di bawah itu belum di dalam tong. Hijau ini hijau. Dalam tong. Pakai kerek. Pakai korek aja kalau dalam tong. Sudah sampai. Nah, belum sampai Jakarta udah dikabulin Pak. Amin. Amin. Tuhan sudah jawab. Amin. Kan dulu sudah
Yang dalamnya bahannya apa, Pak? Karton makanan tadi. Sampai habis, Pak. Biarin dulu Pak, biarin Pak. Udah sampai. Bawah itu biru. Iya. Belum nyampe, belum bisa dibaca. Belum nyampe, belum bisa dibaca. Baca pun tulisannya dokter masih bingung dibacanya. Hati. Bakar. Nah, udah mulai dia. Oke, bagaimana Pak Tatu acara berikutnya? Siap. Acara berikutnya kita makan. Di mana? Kita makan di belakang di warung ibu-ibu WK. Nanti Pak Tatu anterin. Jadi kita ke belakang. Itu nggak apa-apa Pak, ini bungkusnya. Masih ada ternyata. Di bawahnya masih banyak gitu. Kami yang berdosa Sekarang dan waktu kami mati. Amin. dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan sakitnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.